Ya Habibi ya Muhammad. Dan itu kepada orang-orang yang telah ditentukan. Berkaitan dengan nama Allah ini, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu ketika orang-orang surga menerima bermacam-macam kenikmatan di dalam surga, mereka berkata, inna kunna min qablu nad'uhu innahu labibarrur rahim. Bahwasanya kami dahulu di dunia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berbuat baik dan Maha penyayang. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu bahwa Dia ciptakan manusia pada sebaik-baik kejadian, baik kejadian zahir maupun kejadian batin. Zahir batin ini manusia ini paling baik. Manusia adalah makhluk yang paling baik kejadiannya. Manusia lebih baik dari bulan purnama, lebih baik dari matahari, lebih baik daripada makhluk-makhluk lainnya, bahkan lebih baik daripada bidadari jika nanti masuk surga. Masuk surga karena lebih baik pada bidadari. Dalam surga, kecantikan kaum mukminat melebihi kecantikan bidadari, karena manusia dijadikan paling baik rupa, sehingga kita sangat patut bersyukur telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, atau yang paling baik bentuk, baik rupa zahir maupun rupa batin. Dan manusia juga lebih sempurna sifat-sifatnya daripada makhluk-makhluk lainnya, yaitu dengan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan, juga diciptakannya kudrah, ilmu, pendengaran, penglihatan, pandai berkata-kata. Ya kan? Satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan sifat 7 yang lengkap adalah manusia. Sehingga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam atas rupanya Allah. Maksud hadis tersebut ialah manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan atas perbuatan, atas potret Allah. Jadi maksud hadis ini, ialah manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas gambar potretnya Allah. Segala sifat-sifat yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah diberikan kepada manusia. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah itu yang disebut adanya ilhami. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Coba kita kenali diri dengan benar-benar kenal. Siapa nama hidup akan? Tentu nama hidup akan Sidin, nama hidup. Siapa yang memati akan? Tentu nama mematikan. Dan seterusnya. Kita kenali satu persatu dengan diri kita, yang membuahkan kenal pada nama menciptakannya. Karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas potret atau fotonya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah. Sedangkan rupa batin manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan padanya berupa roh, nafsu, akal, kalbu atau hati.
yang tidak diberikannya pada makhluk-makhluk lainnya selain manusia. Roh fungsinya untuk kita hidup, nafsu untuk berkehendak, akal fungsinya untuk memberi nasihat kepada hati. Apa-apa yang dikehendaki oleh nafsu dan hati adalah sebagai raja untuk mengambil keputusan. Setelah diputuskan oleh hati, anggota tubuh bergerak menuju apa yang telah diputuskan oleh hati. Inilah keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan manusia. Ya, ada roh, ada nafsu, ada akal, nah, ada hati. Nah, lengkap sekali yang manusia ini. Diulah tuh Tuhan. Sebahagian kebaikan Allah Subhanahu wa taala al-barru kepada kita, yaitu Dia berikan kita rezeki yang layak sesuai kemampuan kita menerimanya atau mengelolanya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita mengelolanya. Dan lagi termasuk kebaikannya, yaitu Dia berikan rezeki itu kepada kita dengan usaha yang Dia sediakan. Dan terkadang tanpa ada usaha, ya kan? Ada orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dengan usaha yang sudah disediakan oleh Allah. Ada juga terkadang tanpa ada usaha diberi juga rezeki. Bahkan kebanyakan rezeki yang datang kepada kita bukan melalui jalan usaha. Ini kebanyakan rezeki itu datang bukan melalui jalan usaha. Bujur nih, ya. Coba-coba makan kita bagus-bagus dalam 24 jam ini kita nih. Banyak rezeki itu yang datang tanpa kita usaha datang. Itu kebanyakannya rezeki nanti. Nah, itu saking pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghampirkan kepada kita sebab-sebab untuk mencari penghidupan. Allah menghampirkan bumi ini untuk manusia. Menghamparakan bumi ini untuk manusia mencari pekerjaan. Termasuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala lagi kepada kita, bahwa Dia tutupi keaiban-keaiban kita, sehingga andaikan dibukakan celah yang ada pada diri kita kepada orang lain, niscaya semua orang akan lari dari kita. Bahkan istri yang sangat disayangi pun juga akan meninggalkan kita. Termasuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala juga, Dia ampuni dosa-dosa kita. Sangat banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, baik dengan taubat ataupun tanpa taubat. Nah, apa ujian keselawat itu tuh. Nah, itu kada minta ampun diampuni Allah Taala dulu dosa. Kada mau puji berselawat lawan Nabi. Nah, itu Nabi. Dan lagi termasuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Dia gandakan kebaikan-kebaikan kita berlipat ganda sampai 700 kali, sampai kada terhingga banyaknya. Dan paling besar kebaikan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, yaitu petunjuk untuk beriman, petunjuk untuk Islam, ihsan, dan beramal saleh. Jika menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Sekalipun laut dijadikan tinta, pepohonan dijadikan penanya, niscaya tidak cukup untuk menulis kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, menghendak menghitung nikmat-nikmat Allah nih, kalian la tuhsuha, kalian tidak dapat menghitungnya. Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan al-barru tadi, akan membuahkan cinta kepada Allah. Karena hati manusia tabiatnya cinta kepada orang yang berbuat baik, lawannya, dan benci kepada orang yang berbuat jahat. Itu tabiatnya manusia. Nah, jika kita punya hati yang paham, niscaya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala,
karena tidak terhingga kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan Allah lawan di kita. Kalau ada orang yang memberikan kita rumah lengkap lawan isi-isinya, kebutuhan hidup dan keamanan, pasti kita mencintai dan membela orang itu. Tetapi apabila kita sadari sebenarnya yang memberikan semua itu bukan orang itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu hanya perantara atau sebab dan musabbab. Nah, musabbabul asbab adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya sabab saja. Musabbabul asbabnya yaitu Allah. Boleh kita berterima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat kepada kita, tetapi terima kasih itu kepada orang itu jangan sampai membuat kita lupa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengumpamakan orang yang menyampaikan nikmat itu seperti tukang pos. Nah, kayak tukang pos, tukang paket. Ia hanya menyampaikan atau mengantar nikmat. Yang sebenarnya memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nama Allah Subhanahu wa taala baru ini, nah pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berhak untuk menyatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahan punya hak mengaku dirinya cinta kepada Allah. Tetapi pengakuannya itu perlu kita lihat apakah sesuai dengan tanda-tanda dan kebenarannya. Jadi ada sekalinya tanda orang yang cinta lawan Tuhan itu jujur kadanya. Para ulama menjelaskan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu antara lainnya itu satu, mencintai kematian. Ini bujur nih cintanya lawan Tuhan. Mencintai kematian merupakan sebagian dari tanda-tanda orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu merupakan jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Membujur sayang lawan Tuhan. Nih, cinta lawan kematian. Nah, karena mati itu jalan kita bertemu tuh Tuhan. Pahami ya baik-baik. Ada cinta kematian itu ada dua sebenarnya. Nah, kematiannya ada kematian yang umurnya habis, ada yang kematian perasaan. Ini nih, nah kematian perasaan. Nya ada kematian yang umurnya habis. Nah, hati umurnya habis ya kajung tuh. Kada bernapas lagi, nah kada berhinak lagi, nah kada bermanfaat lagi, kada bermudarat lagi. Tapi ada juga ngarannya kematian perasaan. Kematian perasaan itu rasa ini mati. Kadinya rasa mati kata nah, rasanya tuh kada ada berisi rasa kuasa. Nah itu tak kada berisi rasa bakahanda, kada ada berisi rasa melihat, kada ada berisi rasa mendengar, kada ada berisi rasa berilmu. Itu tak paham ya kalian? Nah jadi rasa berisi kehendak ada mati nih dah lawan sidin tuh mati. Nah rasa berkuasa, rasa kawan itu nak ada lagi lawan sidin. Nah jadi sidin itu melihat kawannya Allah, sidin itu melihat hendaknya Allah, makanya manut dengan apa yang dihendaki Allah. Kada sidin lagi nama kehendak aku di sini menggiringnya ngapa karena Tuhan jadi akan menerima tuh ya tuh ngarannya menggiring kehendak Allah. Ada sidin kehendak, cuma sidin lembur dengan kehendak tuh Tuhan. Nah nang kakak ini nih nah mengaji nang kakak ini kita nang disuruh baca. Amun inya mati habis umur tuh ada denang awitnya kita di dunia ini berdataan tetamu mati habis umur ini tuh arti habis umur tuh kada ada lagi nah hina, kada ada lagi gara, kada manfaat lagi, kada mudarat lagi, ujungnya dikubur. Artinya mencintai mati, nawan mati. Jadi ada mati maknawi, ada mati
hissi. Kalau gitu semalam lah ada mati maknawi, ada mati hissi. Mati maknawi itu ya nah mati itu bukan berarti nah awak kajung nah. Namunnya mati hissi itu ya awak kita nang kajung nih tapi ya mati hissi ngadanya. Dengan ini kita tanya diri kita, maukah kita mati hari ini? Apakah lapang dada menerima kematian? Sabda Nabi Muhammad SAW, penyakit manusia adalah benci kematian. Nah, salah satu penyakit hati manusia itu karahul maut. Kada katuju mati kaina gadaulo ya. Masih belum lagi ada cucu aja. Belum berminanto. Sudah minanto dapat, lalu lagi begitu. Udah cucu dapat, belum lagi babuyut presiden. Nah, anak babuyut pulang sini pak, ini bapak cucu. Nah, itu pak sudah kita neng ini nih. Nah, manusia nih. Jadi mengapa manusia benci kematian? Sebab ia menganggap bahwa dunia yang ada padanya lebih nyaman daripada akhirat nang bakal dihadapinya. Nah itu sebabnya nih. Karena begini manusia ini takutan dengan kematian. Kadang tuju dengan kematian itu kenapa? Karena ini menganggap anggapan ini dunia ini lebih nyaman daripada akhirat. Karena ini melihat faktualnya aja, melihat lawan biji matanya aja. Nangaran orang mati itu dimandi, dikapani, disembayangkan, dikubur. Dia tidak kubur kayak itu bang aja. Ya nyaman di atas ini juga aja. Nyakannya melihat zahirnya aja. Nah, lalu manusia itu benci dengan kematian. Karena ini anggapannya teh. Nah, bahwasanya dunia nang ada ini nang lawan diinya nih. Nah, nyaman daripada akhirat nang akan dihadapinya. Jika kita meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, ya kan sudah Allah nyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Nah, akhirat ternyata lebih utama. Akhirat itu lebih kekal abadi, kekal terus akhirat nih. Namunnya yakin nang ini deh lah, maka ada takutan mati. Nah, ada ketakutan mati. Nah, kita boleh takut mati tetapi dengan alasan masih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Nah, alasan tipis aja bang gini. Nah, ini kalau pendapat ulun adalah tipis juga bang. Nah, ini alasannya adalah, alasannya, nah, itu dia bang. Boleh aja bang kita ini takutan mati, tapi ada alasannya. Nah, alasannya alasannya nih masih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Namun jika tidak ada tindakan untuk itu sama halnya mendustai. Maka ada tindakan anak bersiap-siap juga untuk menghadapi mati ini sama yang mendustai juga ya lah. Makanya tadi tipis alasannya. Nah, banyak tak ramput juga ya kan. Nah, itu. Maka di situ ada sebuah moto Qablaan tamutu, matikan dirimu sebelum sebenar-benar mati. Mengapa mati itu sakit? Kata Imam Ghazali, dalam dunia jika kita kehilangan rumah, anak, kendaraan atau lainnya, tentu kita merasa sakit, ya kan? Iyalah. Sedangkan apabila kita mati, kita kehilangan segala-galanya. Nah, maka bagi orang yang sangat cinta dunia, makin sakit matinya. Nah, orang yang dunia ini makin sakit matinya. Kita aja di dunia ini kehilangan amas kan di 3 kiloan. Amas 3 kilo, duit 7 miliar kehilangan kan. Nah, motor hilang maka mau kada. Nah, sakit hati jadi atau. Nah, kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan kendaraan. Nah, ini merasa sakit. Sedangkan apabila kita mati di sini, kita kehilangan segala-galanya. Maka bagi orang yang sangat cinta dunia, makin sakit matinya. Karena ia berpisah dengan segala yang dicintainya. Karena penderitaan yang paling pahit adalah berpisah dengan yang dicintai. Itu sudah paling sakit penderitaan.
Makanya mun orang itu tuh lah kali ingat lawan Allah Ta'ala, orang nak mahir ingat, mahir syuhud lawan Allah, tiba-tiba nah kada diingatkan Allah Ta'ala umatnya sakit hatinya. Karena bayo karena paling dicintainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi yang kedua, orang nang disebut tadi ulama jasa tanda orang nang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berzikir kepada Allah. Nah ini tandanya nih, tanda orang yang cinta lawan Allah banyak zikir. Tandanya orang yang benar cinta banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa cinta sesuatu makanya banyak menyebut sesuatu itu. Yang ketiga, tanda orang cinta lawan Allah mencintai orang yang dicintai Allah. Nah ini nih. Nah tadi kan cinta dengan kematian. Yang kedua, nah orang ini mencintai, nah orang ini banyak berzikir lawan Allah. Yang ketiga, orang ini mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Berarti tiga sudah. Nah ini tanda alamat orang yang cinta lawan Allah. Nah jika benar cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu para malaikat, para nabi, para rasul, serta keluarga dan zuriat mereka, juga para sahabat, para aulia, para ulama yang mengamalkan ilmunya, serta orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Sugih bersyukur, nah miskin sabar, itu dah. Sugih bersyukur, miskin sabar. Ini orang-orang yang kayak ini nih. Nah, yang dicintai para ulama yang mana? Ulama yang mengamalkan ilmunya juga. Ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Munya kada mengamalkan ilmunya, kada dicintai itu kada paham. Nah, karena kada mengamalkan juga ilmunya. Nah, mencintai ulama yang kada mengamalkan ilmunya tak paling kungkam kena kita. Nah, bukan beruntung malah bisa sangsara. Karena ulama yang kada mengamalkan ilmunya itu bilanya membawai, berarti membawai nang melalainya Tuhan. Nah, kada mau membawai kepada untuk mengingat Tuhan. Inya aja melalayakan akan ilmunya. Mun kita dilajarinya pada bertambah kita lalai lawan Tuhan, lalai lawan ilmu. Nah jadi mereka ini nah orang nang ini nih, nang dicintai. Aja kah? Dikit lah kita.
Angka 4 ciri orang yang cinta, yaitu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bila ia bujur, ia ridha dengan apa-apa yang ditentukan yang diberikan Allah kepada dirinya. Apa sudah Allah tentukan, diqada'akan Allah tuh senang aja hatinya, nah menerima apa yang ditentukan Allah Ta'ala. Kalau apakah Allah ini yang lain benar dari nyata dia sama apa ini orang dari kita anu ini doa biar banyak duit doa juga kan itu uyuh juga ya kan. Nah jauh banget dia bahari orang ini jelas jauh pada sama kata sama itu. Artinya nang apa yang ditetapkan Tuhan hari ini itu aja nang disyukuri. Nah, mengingat nang dahulu ya apa juga kanangan aja ternyata. Nah, kita mah hadapi nang sekarang ya nang saat ini. Binya ada disyukuri, nya ada berarti. Nya boleh alhamdulillah pada boleh. Ya itu tadi. Apa yang ditetapkan Tuhan kan berubah. Nah, ridha dengan apa ketentuan Tuhan. Nah, kada kasar sih dia. Ada ini bilang kasar. Berapa jelang ini? Sekian kita mesti. Nah, sekarang kain hulu lah. Kasar banget sih. Ini orang pedagang aja, panggilan pedagang. Oh, mau aja sih. Kebulan kira dong kotaknya. Makanya kain hulu lah, aja nyaman bener. Nyambet kain hulu lah. Betul tukar dengan lain-lain nih cara manusia. Mengguru tuh lah. Nah, nih guru
numpang lah menyebel tukar itu enggak. Berapa nang itu sekian aja kan. Kawakan lagi karena kawan bungkus. Apalagi ulang tahun bulan kira sudah masa lama benar. Kita merasa akan uyuhnya itu nah. Nah kedua kan menyenangkan hati lah, ya. Kada dijual kalungnya berujung sampai 4 kali lipat ya kamu kada jual. Ini misalnya modelnya salah 1 juta dijual 10 juta sekali dijual. Nah itu paling ujung terus-terusan aja ya kalau nah ini bebuih untung betawar omnya. Nah namanya sudah mengatakan Tuhan tuh nangka itu tuh sudah. Artinya mau ditakdirkan Allah menawarkan harganya seini kan gitu toh. Nah ditakdirkan lalu aku nih pun ditakdirkan Allah lah hendak minta ringani. Nah hendak minta ringani nyari juga tawar kada hendak tawar buka cus ya nih om itu kadusan kan tawar buka bagusnya tuh tawar ada atau kada kan itu aja. Cuma bagus banget lah nangaran pedagang nih semuaan baru husnuzan aja. Tiap orang lewat apa teh anu kah kulkas kah anu kah sandal kah abang kipas angin kah baru husnuzan orangnya nang lewat teh nak nukar terus kan gitu. Nah itu tuh ulah nu menarik rezeki itu ya. Amunnya pak lewat-lewat kan bertukar juga dasar malamon. Nah tapi menang lewat-lewat husnuzan kita oh ini lewatnya jangan ayo singgah husnuzan orangnya hendak betul kan perkara jadi kadanya itu oleh urusan kita kita yakin aja kata Tuhan tadi kan cuma mau usaha tadi ya sudah singgah nggak ada apa ini dipilih ini hanya nak kulkas LG nah ini TV itu nama dagang TV dagang kulkas nah dagang sandal itu jangan sama baik hanya nah pedagang baju itu juga apapun profesi kita ada apapun jualan kita misalnya kita jual wadai nanti itu wadai hanyar mau wadai sama lama kalau ada payo mau wadai hanyar pada wadai hanyar nah ini produk hanyar nah minuman susu apa susu kambing kira-kira susu apa kedelai susu apa sampai tidak nah kurang berhusnuzan itu nyaman hidup nah makanya kalau kita berhati itu nah kayak hati kita waktu kita berjualan berhusnuzan lawan orangnya nggak betul tukar maka orang lain pun digerakkan oleh Allah hatinya untuk berhusnuzan lawan kita nah betul tukar itu digerakkan hati juga nah oleh Allah asalnya orang tuh ada kepinginan cuma karena berhusnuzan sini betul tukar ada juga ada yang bertakwa kita apa jadi yang manukan iya makanya sih dia membandingkan dirinya jadi nah aku hantar padahal di rumah deh masih jadi cuma gitu Tuhan mengaturakan awal banyak kalau kan haji mandi itu kalau dudukan wara pada lausnya kalau tamu kita aman banding jangan kan bina kapingin aja tadi asalnya padahal dudukan wara lawas kada babandiran kalau tamu ada sangkut kulkas sebuah secuci sebuah nah besarnya sebuah AC 3 nah gitu salamat sudah nenek dua ya sampai jadi saja ini artinya apa sudah dapat sudah ditentukan Allah Ta'ala rezekinya ditentukan Allah yakin dan sudah nah memang sudah jadi orang yang ridha itu apapun profesi kita apapun keadaan kita nah kita bisa memposisikan menerima dengan apa yang ditakdirkan Allah ada kasah kalau kasah menerima ketentuan dirinya lalu bang Tuhan jadi akan sakit dalam diri kita Tuhan jadi akan Tuhan kalau bang menyasalkan kenapa jarang udah Tuhan ini berduit lagi anu sama nyanyi benar nah kada itu kata itu ngerilah artinya sudah Tuhan diberi nyaman alhamdulillah anak buah barang baik jangan sakit kayak kita bahari kan kita adalah tidak ada nongpitan itu nah akan anak buah itu merasakan dia kayak nongpitan bahari sakit ini beras dan ada buah itu apa salahku jangan mengandap kita nampal lihir dulu anak yang lagi kalau lihir kayak kita gitu Allah tuh ngarannya rahimah Allah nampak dalam diri kita sudah
Nah, kita terima keadaan kita nafkah ini sudah diberi nyaman oleh Allah. Mengharapkan mudah-mudahan anak cucu kita pun diberi nyaman oleh Allah seperti yang kita rasakan sudah Tuhan. Batu juga nyanyi kalau sudah lagi anom kita. Nah, Tuhan diberi kenyamanan. Ayo, ada juga lagi anom kita nyaman. Tuhan binanya nyanyi ada juga nangka itu. Padahal untuk hapinanya tuh kadinya nang kurang pangkada sebenarnya nah kayak waktu anom juga. Nah cuma kelihatannya aja pinahnya atau pindah sakit padahal ada. Maka kebutuhan kita Tuhan nilai dia lah nah anom dahulu ya lah. No anom dulu banyak dulu kebutuhan makan aja gancang bahari udah nan Tuhan itu. Senang isa piring kan sedang mau lihat sih kan lagi kanya nang bini ada nianya yang ada nih kan iya kau juga mah misalkan apa iwak karing ini jakanya nang lontong kan aja nanti daging ya iwak karing iwak karing nang besisik nih isu-isunya iwak wati nah di sini nyanyak nih sudah Tuhan kita jatuh oke udah nyaman hujan mengkai amun sudah tuh nyaman mau kawas sebelum mati ini nyaman lagi cuma nangaran nangaran hidup sudah Allah tentukan tiba kadang mengeluh kesah menerima apa yang sudah ditentukan Allah lewat diri kita karena orang yang memutuskan itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah memutuskan menerima tak ini orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah kalimat ciri orang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang benar orang itu suka berbuat baik kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ciri. Nah ciri itu pamarasan lawan diulang kawan. Nah ya sudah pamarasan lawan diulang cuma jangan berperilaku minta marasi ulang ini jangan minta marasi ulang lagu kematian lagu kagaringan tuh rancak banget sudah mau ada payuhan lalu lagu kematian ulang patian tahu sama ingoy masih ini benar-benar lagu kematian ini habis roro kalung sidin pacok galang sidin dulu di dompet sidin ambil di lemari sidin ambil di berangkas sidin buka lah dan pemanasan orangnya tawalah. Nah ini ciri orang ini benar cintanya lawan Allah pemarasan lawan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala serta pandai menempatkan siapa yang paling diutamakan untuk berbuat baik padanya. Nah siapa yang diutamakan dibuat baikin pertama jadi orang yang paling utama untuk berbuat baik padanya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memperbanyak salawat kepada beliau. Nah itu tak cara kita tak berbuat baik. Nah berbuat baik lawan Nabi itu banyak bersalawat. Ini orang yang paling utama berbuat baik apalagi bulan Maulid ini. Jangan bilang kulit bersalawat ini. Nah karena bila kita berbuat baik lawan Nabi, kontan Allah Taala membalas buat baik kita banyak bulan salawat ini bulan maulid nih. Nah banyak bila salawat lawan sidin mencintai keluarga sidin mencintai juriat sidin orang yang berbuat baik kepada juriat Rasulullah nanti di akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari orang itu untuk membalasnya. Nah jadi kita berbuat baik kepada juriat Nabi nih. Nah, karena Rasulullah kita di akhirat mencari nak membalasakan. Nah, mau kita tuh berbuat baik lawan anak guru lah, maka gurunya kita mencari di akhirat. Nah misalnya kita buat baik anak-anak abah guru semumpul lah. Nah, sini wapar kalau sudah. Nah, kita berbuat baik lawan amin dan khafin itu, apakah dilayani, apakah diberbuati? Karena, nah di akhirat di barzahnya kan kita merasa, nah kebaikan guru kita tuh lawan di kita. Di akhirat kita masih dicari ilmu kami baik benar lawan anakku baik benar lawan zuriatku baik benar lawan keluargaku bagus benar perhatikan lawan biniku perhatikan benar lawan kerabatku ayo aku balasnya ya Rasulullah nih bilanya berbuat baik kita lawan zuriat anak sidin maka sidin kena mencari di akhirat lawan orang itu. Setelah Rasulullah siapa pulangnya kita paling buat baik kita yang paling utama untuk berbuat baik padanya. Kemudian adalah guru yang mengajari ilmu agama lawan nikah. Nah
itu tak utamakan benar perguruan dia tak. Nah kemudian kepada kedua orang tua, kenapa aja tuh kuitan nomor 2 kan sudah rancang pada anaknya abu kasalas, abahmu itu tahu kuitanmu itu 3. Pertama abu ka alladzi yuriduka, nanti bapakmu nang melahirkanmu. Nah kedua apa? Abu ka alladzi uzawizu banatu ilaika, bapakmu nang menikahkan putrinya lawan nikah, nang menikahkan anaknya lawan nikah. Nah nang menikahkan anak laki-lakinya lawan nikah menjadi akan laki ikam itu ya abah juga kita lalakian bisa mintoha ngarannya bibinya bisa mintoha juga. Nah ketiga abu ka alladzi yu'allimuka, bapakmu nama ajarimu. Nah ini tetap. Nah ketiga ini jangan Nabi Abdul loh. Nah namunnya Abdul itu kan utama. Nah karena disinilah disusun oleh mu'allim penyusun pengarang kitab ini bahwasanya hibah itu hanya berbuat baik lawan guru dan mengajari ilmu agama. Babatas nih katanya ilmu agama. Nah, mengkali ilmu agama berbuat baik itu bang udah juga disuruh tolak. Cuma yang lebih utama nak guru nama aja ilmu agama. Kemudian kepada kedua orang tua, keluarga terdekat, teman dan tetangga dan tetangga. Cuma biasanya guru agama itu mengajari untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ya kalau tak, nah itu tak. Nah karena sudah dilihat sini lain mengguru silat lain itu dah guru kontau. Tapi niatnya untuk menyelamatkan diri guru juga guru pun tahu mana guru silat guru apa tahu guru juga tak artinya menyediakan bekal diri banyak penjagaan diri. Nah itu aja kesimpulan kita pada kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu dan manfaat dalam kita berataan dunia akhirat. Guru ada kawalas benar karena ada tiga tusuk ritin menjemput guru. Hendak tulak pakai MK sana. MK itu apa namanya? Tuh padang sawit. Kira-kira 2 jam sampai padangnya. Ada mit. Nah itu jadi guru tadi guru pengajian langsung aja berbuat nikah. Nah jadi bantu ini perapas langsung kita. Nah itu terbang pulang. Nah anak jadi awas sedikit cuma karena hajat orang di sana. Ayo kita sama-sama mudah-mudahan barakat kita menunaikan hajat orang, hajat kita pun dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan hidup kita. Allah lunasakan hutang-hutang kita. Nah Allah selamatkan hidup. Tiap kalian guru ini bila mendengar baca mudah-mudahan Allah lunaskan hutang-hutang. Amin. Dari orang tua mau benar. Amin. Aja aminnya. Jadi guru tak boleh. Mudah-mudahan lunas kreditan guru. Amin. Ya Allah, jago ayo sama aja tuh hajat gue yang lain kan. Allah Subhanahu wa taala semoga Allah matikan kita bertahan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita bertahlil untuk ma'aun Syekh Muhammad Hafiz Ibnu Idris Ibnu Husain Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri naffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min sharri wasiwasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin jinnati wan nas. La ilaha illallah. Alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mannakum ala bidzikrillah ala dzikrillah wa qulub abla jadi qawluhu la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله يا عروس الخفيضة